Isabel berteriak kesakitan sambil menangis. Nah, di sela-sela itu, Ken memberikan obat lagi. Sembari menjelaskan apa maksud dari terapi tersebut, perlahan Isabel mulai tenang dan tidak berteriak sehisteris sebelumnya. It's chock full of laudanum, Mr. Pullman. Not enough to kill you, but certainly on your mind. Malam itu, kemudian Isabel berjalan seorang diri menyusuri lorong dan tangga menuju ruangan pengendalian. Semakin dekat ke ruangan itu, semakin ia mendengar suara sejumlah wanita seperti merapal, entah itu mantra ataupun doa. Ternyata mereka berdiri mengelilingi seorang yang tangannya diikat ke atas. Ada juga Ken di sana. Begitu melihat Isabel, Ken meminta sesuatu yang dikatakannya sebagai ujian terakhir untuk mengetes komitmen gadis ini. Ternyata, wanita yang tangannya diikat di ruangan itu adalah Margaret, pasien yang menjadi teman baik Isabel dan beberapa kali membantunya. Namun di hadapan Ken, entah mengapa Isabel menuduh Margaret menanamkan kebohongan dalam dirinya dan mencoba mempengaruhi Isabel agar melawan sang dokter. Mendengar hal itu, kemudian Margaret memperlihatkan raut wajah kebingungan. Untuk membersihkan diri Margaret, Isabel lantas diminta untuk memecut tubuh temannya itu dengan sekuat tenaga. Punggung Margaret bahkan sampai berdarah-darah. Keesokan paginya, ganti Isabel yang kebingungan karena tak bisa menemukan Margaret. Namun, gadis ini tak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Di tempat lain, Roderick meminta bantuan seorang ilmuwan untuk mengecek kandungan dalam obat yang diberikan kepada sang adik. Menurut ilmuwan tersebut, cairan itu berisi ekstrak akar Indian dan bunga aconite ataupun wolfsbane. Kombinasi keduanya tak lain merupakan racun, yaitu racun ini tuh memang tidak mematikan, namun jika diberikan dalam kurun waktu lama, maka ini akan memunculkan efek yang tidak menyenangkan pada pikiran yang meminumnya. Berbekal obat itu, Roderick kemudian semakin yakin untuk menemui detektif Thomas lagi. Nah, pria ini kemudian memberikan sejumlah informasi tentang Rosewood. Rosewood rupanya didukung oleh sebuah kelompok rahasia bernama Acronite Society. Hanya saja, Thomas curiga jika kelompok ini tuh memiliki anggota orang-orang berpengaruh sehingga mustahil untuk disusupi. Roderick sempat menawarkan imbalan yang setimpal agar Thomas mau melanjutkan penelusurannya, tetapi Thomas bersikeras menolak tawaran tersebut. Lagi-lagi buntu, kemudian Roderick memutuskan menemui kenalannya yang pernah bertemu dengannya di Rosewood. Namanya Baxter. Namun saat berkunjung ke kediamannya, pembantu rumah tangga Baxter mengatakan bahwa tuannya sedang tidak berada di rumah. Berikutnya, Roderick nekat masuk ke kediaman Baxter melalui pintu masuk lainnya. Setelah berhasil masuk, kemudian Roderick menemukan sebuah ruangan di mana gadis yang pernah dijemput Baxter di Rosewood sedang terbaring di atas meja. Sayangnya, gadis itu sudah tidak bernyawa dan di sekeliling tubuhnya terdapat buah-buahan dan makanan, seakan-akan dia adalah bagian dari pemujaan. Tubuhnya pun bersimbah darah. Nah, di sebelahnya ada juga sebilah pisau nampaknya dipakai untuk menghabisinya. Tak hanya itu, Roderick juga menemukan sebuah undangan pertemuan dari Aconite Society untuk Baxter. Namun, belum pulih dari shock, Roderick kembali dikejutkan dengan suara Baxter yang masuk ke dalam ruangan itu dalam keadaan nyaris telanjang. Begitu juga dengan wanita yang bersamanya. Keduanya mengenakan topeng etnik tetapi sama sekali tak terkejut melihat ada sesosok jenazah di atas meja. Mereka justru tertawa-tawa gembira sembari meminum segelas anggur. Tetapi belum selesai bicara, keduanya terkejut melihat Roderick. Baxter langsung berupaya menghajarnya. Namun secara kebetulan Roderick membawa pisau yang kemudian ditancapkan ke bahu Baxter. Dan seketika itu juga melumpuhkan pria ini. Sebelum berlalu, Roderick sempat mengambil topeng yang dikenakan oleh Baxter dan membawanya pergi. Ternyata, dengan topeng itu Roderick mencoba menyelinap masuk ke dalam pertemuan yang diselenggarakan anggota Acronite Society tersebut.
Seluruh pesertanya mengenakan topeng etnik yang berbeda-beda, kecuali sejumlah wanita yang nyaris telanjang, seolah dipamerkan di depan para pengunjungnya. Tak berapa lama seorang wanita menghampiri Roderick dan mengajaknya berdansa serta menenggak sebuah cairan yang dikatakannya sebagai racun. Tetapi Roderick menolak untuk meminum cairan itu. Wanita ini lantas membawanya ke suatu tempat. Beberapa waktu sebelum pertemuan ini, Isabel diberi identitas baru oleh Kane sebagai pertanda bahwa pengobatannya berhasil. Ia diminta berakting dan dipasangkan dengan pasien lain. Keduanya juga dijadwalkan untuk membuat pertunjukan. Isabel masih bingung dengan apa yang diinginkan oleh Kane, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan sang dokter tersebut. Ternyata, Isabel akan diperkenalkan di hadapan anggota Acronite Society tersebut sebagai bukti keberhasilan terapi pengobatannya. Isabel pun muncul dan mulai terlibat dalam semacam ritual. Di tengah ritual, Roderick berteriak dan berupaya menghentikan ritual tersebut. Beberapa pria kemudian berusaha menahannya dan membuatnya berlutut. Anehnya, ketika melihat sang kakak, raut wajah Isabel tak berubah. Ia bahkan meminta Roderick diikat ke altar, lalu tanpa basa-basi, ia menghujamkan pisau ke dada Roderick sehingga Roderick mati. Beberapa waktu kemudian, Isabel baru menyadari apa yang telah ia lakukan kepada sang kakak. Tetapi penyesalannya datang terlambat. Ia hanya bisa menangis. Namun, kini ia diminta menjalani percobaan tambahan, di mana ia dibaringkan di sebuah ruangan yang gelap dan dipapari kilatan cahaya beberapa kali. Di kamarnya yang gelap itu, Isabel semakin tak berdaya. Gadis cantik ini tak lagi punya nafsu makan. Isabel lantas memutuskan untuk meminta bantuan kepada Gantar, pria yang biasa mengantarkan makanan kepadanya. Ia kemudian mengatakan, "Tolong bantu aku, jika tidak bunuh saja aku. Akhiri ini semua." Gantar berupaya menenangkannya sembari menyerahkan secari kertas. Di kertas itu tertulis, "Taman di bawah jembatan, di tengah malam." Malam tiba, Isabel berhasil menyelinap keluar. Ternyata pengirim pesan itu adalah Margaret. Masih berada di bawah kendali obat yang diminumnya selama ini, Isabel pun sempat tak mengenali Margaret. Namun, Margaret berhasil menyadarkan temannya itu. Saat itulah keduanya berpelukan. Isabel juga mengaku bermimpi membunuh Margaret. Margaret tak menjawab, tetapi ia menunjukkan bekas luka di punggungnya. Isabel semakin sadar dengan apa yang telah dilakukannya ketika berada di bawah pengaruh obat-obatan. Ia pun menangis penuh penyesalan saat melihatnya. Namun terlepas dari itu, Margaret meyakinkan bahwa ia tetap mau membantu Isabel, karena bagaimanapun Isabel adalah satu-satunya teman yang dimilikinya. Keduanya kemudian mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan berbagi cerita. Menurut Isabel, karakter yang diperankannya adalah bagian dari terapi, tetapi berbarengan dengan itu, Isabel mengaku sering bermimpi buruk, termasuk menyakiti orang-orang dekatnya. Nah, dari situlah ia menyadari bahwa penyebabnya adalah Dr. Kane. Dengan bantuan Gantar, Isabel memperoleh informasi tentang apa saja yang akan ditemuinya saat pertemuan Acronite Society nanti. Pria bertubuh bungkuk ini juga memberinya sebuah kunci. Isabel dan Margaret lantas menyelinap masuk ke tempat penyimpanan obat milik Rosewood dan mencari botol bertuliskan Walls Band, yang tak lain obat yang diberikan kepadanya selama ini. Tepat setelah mereka menemukannya, keberadaan Margaret diketahui oleh Lamele. Margaret memang meminta Isabel untuk bersembunyi. Malam itu juga, Kane datang menjemput Isabel dan mengatakan bahwa malam ini adalah saatnya memberi pertunjukan terbaik sembari memberinya obat. Begitu Kane berlalu, Isabel memutahkan obat itu, lalu ritual yang dipimpin Kane pun dimulai. Di atas panggung itulah Isabel berpura-pura berakting sebagai karakter yang diinginkan oleh Dr. Kane. Tiba-tiba di tengah pertunjukan, Isabel berteriak di seluruh peserta yang ada dalam ruangan itu dan mengatakan mereka akan dihakimi. Tak berapa lama setelah Isabel mengatakan hal itu, satu persatu peserta terbatuk-batuk dan berteriak kesakitan sembari memegangi tenggorokan mereka. Satu persatu mulai tumbang. Kane kemudian melarikan diri dan Isabel mengejarnya tetapi sempat dihadang oleh Suster Oaks. Sembari membawa sebilah pisau,
tenggorokan Oaks, Elizabeth dan Isabel pun berhasil masuk ke ruangan Kane, di mana pria ini terlihat mengemasi barang-barangnya. Melihat kedatangan Isabel, Kane memuji penampilan gadis ini. Bahkan Isabel sempat diberitahu jika dirinya sebentar lagi pulih. Namun, senyum Isabel semu karena ia tak percaya lagi pada sang dokter. Sebagai bentuk balasannya, Isabel langsung menggorok leher Kane dan membuang pisaunya, lalu berlalu. Belakangan, Isabel didatangi oleh seorang pria berpenampilan rapi yang tak lain adalah Gunther. Menurutnya, apa yang terjadi pada Isabel merupakan sebuah pencapaian tersendiri di institut tersebut. Karena tak punya siapa-siapa lagi, Isabel pun tinggal di institut itu hingga beberapa tahun kemudian, namun tidak dijelaskan dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi padanya. Nah, itu dia alur cerita dari film The Institute. Film ini konon didasarkan pada kejadian yang nyata yang terjadi di institut yang terletak di Baltimore, Maryland tersebut. Namanya menjadi terkenal di seantero Amerika Serikat karena skandal yang terungkap di tahun 1937. Saat itu, seorang psikiater mengungkap bahwa Rothschild itu telah menjual pasien-pasien perempuan kepada penyandang dana mereka. Tetapi anehnya, meski rumor tentang skandal itu sudah menyebar kemana-mana, institut ini tuh tetap beroperasi selama bertahun-tahun hingga akhirnya baru ditutup pada tahun 2009. Rothschild ini tuh merupakan institut di bidang kesehatan mental yang rata-rata menerima pasien dari kelompok elit ataupun bangsawan, tetapi tidak pernah terkuak metode pengobatan seperti apa sih yang dipergunakan oleh lembaga ini gitu. Nah, sekian rangkuman ataupun alur cerita dari film The Institute. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Dan bagi kalian yang ingin berkomentar tentang film ini, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.